Oke, jadi di video ini adalah video tentang Shell Helix HX7 ya. Jadi oli yang sudah saya pakai sekitar 1500 km. Ya, spesifik seperti itu. 1505 lah tepatnya. Ini adalah olinya, ya botolnya. Kalau olinya sudah saya pakai dari motor gitu. Saya ingin menceritakan kepada kalian semua tentang apa yang saya rasakan selama pemakaian Shell Helix HX7 di 1500 km. Jadi pemakaian di 1500 km itu jarak yang sangat familiar ya dengan kita. Jadi biasanya ini untuk perawatan motor biasanya sekitar 1000 atau 1500. Tapi umumnya kebanyakan teman-teman kan ganti di 1500. Ya, yang saya temui seperti itu. Kadang juga ada sih yang lebih, misalkan di 2000 atau 2000 ke atas itu, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan kita ganti itu di sekitaran 1500-an untuk yang sayang motor ya. Untuk yang agak ekstrim mungkin lebih dari itu. Termasuk saya juga kadang lebih. Dan yang saya rasakan di 1500 itu jujur oli ini enak. Jadi dari beberapa merek oli yang saya coba sebelum video ini dibuat, bisa teman-teman lihat aja. Di channel ini ya, ada banyak, ada oli Fastron, ada Federal Racing, ada Enduro Racing, ada Castrol Power One, apalagi ya, pokoknya banyak deh, lihat aja. Dari beberapa merek oli itu dan tipe-tipenya yang saya coba, ada beberapa yang saya suka dan tentunya punya kekurangan, dan ada beberapa yang bikin saya kecewa dan saya nggak suka gitu loh. Dan di oli ini jujur, saya suka. Jadi dari segi performa, dia baik, pendinginan mesin juga baik, semuanya kurang lebih masih enak ya. Jadi slip coupling juga sangat minim sekali. Bahkan saya bisa bilang saya nggak merasakan adanya slip coupling di oli ini. Padahal jujur oli ini oli sesat loh. Ini adalah oli mobil. Karena di sini dia nggak ada yang namanya sertifikasi JASO MA atau JASO MA2. Hanya 5W40 full sintetik SN+. Gitu aja. Jadi nggak ada kayak JASO MA atau JASO MA2 atau slogan kayak Enduro Racing yang dia bilang anti slip on clutch. Itu nggak mungkin kalian temuin di sini. Ya, oli mobil lah. Saya pernah coba oli mobil sebelum ini dan yang saya rasakan, saya merasakan slip coupling, bener. Cuman memang sebuah produk nggak selamanya sempurna banget. Sekalipun Shell Helix HX7 ini, walaupun harganya dia sekitaran di 80 sampai 90 ribuan lebih ya, tergantung daerah teman-teman, dia juga punya yang namanya kekurangan. Jadi yang saya rasakan di motor saya, mesin jadi kasar. Ya, saya masih bisa memaklumi itu dan menurut saya wajar. Karena kalau saya melihat dari motor saya yang jarak tempuhnya sejatinya itu sudah 100.000 km lebih bahkan. Dengan keausan mesin yang bukan mungkin sih dan pasti ada ya. Jadi 5W40 bukan viskositas yang baik, jadi dia masih agak sedikit encer di kondisi dinginnya. 5W40 itu cocoknya sih di mesin-mesin baru ya, di mesin-mesin motor baru yang baru keluar dari dealer yang masih fresh, atau mesin mobil yang memang diperuntukkan di 5W40. Jadi dia sangat cocok. Kalau motor baru kan pakainya ya rata-rata 10-30 ya. Bahkan kalau mobil, kalau bicara mesin mobil itu bahkan ada yang 0 gitu loh. Ada yang 0, jadi 5W40 itu cukup baik kalau di mobil ataupun di motor-motor yang baru. Kalau di motor saya sih ya itu yang terjadi, suara mesin jadi kasar. Cuman karena aditifnya bagus, jadi dia masih bisa melumasi dengan baik. Hal yang nggak enak ya tetap yang terjadi adalah suara mesinnya kasar. Cuman dari segi performa dia baik, akselerasi juga baik, pendinginan baik, oper gigi juga nggak kasar, cukup normal ya, masih ya enak lah, nggak sampai yang ada kan yang oper gigi tuh sampai kasar gitu. Tapi yang ini nggak. Ini enak. Kalau dari harganya mungkin ya ini terbilang mahal ya. Untuk kita yang pakai oli ini di daily mungkin masih agak sedikit mikir lah. Dan oli ini menurut saya tahan di sekitar 2000 km aja. Walaupun ini oli mobil tapi ya ini agak encer sih. Saya nggak merekomendasikan di sekitaran 2500 ke atas. Mungkin di 2000-an aja. Saya pun sebentar lagi akan ganti oli ini dengan merek lain. Karena ya ini terlalu encer untuk motor saya, jadi menjaga kemungkinan terburuk yang bakal terjadi ya. Misalkan
saya tetap pakai oli ini di kilometer yang tinggi, khawatir karena dia encer ya, cukup encer. Khawatirnya aditif yang terkandung di oli ini, dia lama-lama semakin jelek gitu lah. Jadi karena pemakaian semakin jelek dan tidak melumasi dengan baik. Sudah olinya encer, masa juga tidak bisa melumasi, kan rawan ya untuk mesin. Jadi saya memutuskan untuk ganti aja yang lebih aman. Seandainya 10W40 mungkin saya akan tes sampai limitnya dia sampai mana gitu loh. Ya seperti video sebelum-sebelumnya lah. Yang oli menurut saya dia bisa saya tes sampai dengan limitnya. Seperti Fastron dan Enduro Racing, saya akan tes sampai limitnya. Tapi kalau saya rasa oli ini nggak begitu bagus untuk saya tes sampai limit, karena nggak sesuai di motor saya, ya saya nggak akan tes. Seperti beberapa merek oli yang lain yang bisa teman-teman lihat di channel ini. Oke, saya rasa itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Bye!